Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video interaksi manusia dan komputer. Eh, Perkenalkan, nama saya Royana Pratama, NPM 233111027. Di sini pada video kali ini kita akan membahas tentang perancangan antarmuka. Kita akan mendefinisikan pengguna dan kebutuhan disability di dalam perancangan antarmuka. Pengguna, khususnya yang pengguna pemula, biasanya akan tertarik untuk menggunakan atau mencoba aplikasi yang menarik antarmukanya. Jadi, kita sebagai pengguna pasti kita bisa menilai bahwa sistem ini bagus. Oh, sistem ini tampilannya antarmukanya menarik. Kalau kita sudah menilai sebuah sistem atau aplikasi itu menarik, pasti kita akan terus mencoba untuk menggunakannya. Jadi kita pahami dulu bahwa antarmuka itu cukup penting. Itulah sebabnya kenapa harus ada seorang perancang antarmuka, khususnya perancang antarmuka. Lalu jika Anda ingin menjadi seorang perancang antarmuka, Anda harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa seni. Kenapa harus memiliki jiwa seni? Karena desain itu bagian dari seni. Di situ harus ada estetika warna, estetika tata letak, ada estetika bagaimana ukuran font yang harus digunakan agar mata kita bisa nyaman untuk membacanya. Itu seni. Kemudian yang kedua yaitu harus memahami selera pengguna secara umum. Nah, jadi seorang perancang desain, perancangan antarmuka itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh mementingkan selera sendiri. Misalnya dia suka warna biru, maka semua rancangannya yang dibuat itu warna biru. Tidak bisa, tidak boleh. Dia harus mementingkan selera pengguna. Bagaimana seorang perancang itu tahu selera pengguna? Ya, mungkin bisa melakukan observasi. Dia mengambil beberapa sampel untuk dijadikan sebagai referensi untuk membuat rancangannya. Jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu kemudian seorang perancang juga harus dapat mempertanggungjawabkan desainnya kepada pemrograman. Jadi ini sebenarnya cukup berat kerja seorang perancang ini. Perancang antarmuka, dia harus mengerti keinginan vendor yang menggunakan jasa dia. Dia harus mengerti pengguna sistemnya, dan dia juga harus mengerti pemrogramannya. Jangan pula dia sudah membuat perancangan tapi tidak bisa diprogram atau pirantinya belum ada. Nah, kalau seperti ini kan jadinya tidak bisa diimplementasikan ya, karena pirantinya belum ada, karena programnya belum ada, jadi tidak bisa diimplementasikan. Untuk mempermudah kita bagaimana merancang sebuah antarmuka, saya kasih tahu dulu beberapa kategori dari sebuah sistem. Yang pertama ada general purpose, yaitu merupakan aplikasi atau sistem yang sudah umum digunakan oleh banyak orang. Bisa juga ini disebut dengan public software. Semua orang sudah menggunakan sistem ini. Secara umum, pengguna seluruh dunia sudah menggunakannya. Nah, karakteristiknya pengguna umum memiliki karakteristik yang beragam. Bayangkan pengguna aplikasi misalnya internet browser seluruh dunia yang menggunakan komputer yang ingin berinteraksi dengan internet, satu aplikasi tapi digunakan oleh banyak orang dan orangnya itu pasti beragam. Nah, karena keberagaman itu, orang yang menggunakan kemudian aplikasinya hanya satu, maka penggunanya itu dipaksa untuk menggunakan antarmuka yang sama. Kita orang Indonesia dengan orang Malaysia, bahkan dengan orang Amerika, itu pasti sama interface-nya. Kalau kita menggunakan Google Chrome ya sama, semua tampilannya seperti itu. Itulah aplikasi yang secara umum digunakan secara bersama atau general purpose ataupun public software. Contohnya lagi word processing.
mau di negara manapun tampilannya sama, interface-nya sama. Seperti itulah yang disebut dengan public software. Oke, sekarang ada juga aplikasi atau sistem yang digunakan untuk keperluan khusus kepada penggunanya. Aplikasi yang dibuat khusus tidak untuk orang umum pengguna komputer. Pengguna khusus ini memiliki karakteristik yang dapat diperkirakan. Beberapa berbeda dengan yang umum tadi, yang banyak, kita pun tidak bisa memperkirakan bagaimana seorang penggunanya. Nah, kalau yang kekhususan ini kita pasti tahu. Kita bisa memperkirakan, oh penggunanya suka yang ini. Oh, penggunanya sebagian besar sudah mahir menggunakan komputer. Nah, kita pasti tahu. Kita kita bisa memperkirakan itu. Nah, seorang perancang akan lebih mudah. Biasanya akan membuat aplikasi yang seperti ini. Kemudian karena dia sudah khusus, kita kita sudah tahu karakteristik penggunanya. Nah, ragam dialog di dalam aplikasi itu sudah dapat diperkirakan. Contohnya sistem KRS. Tidak semua pengguna komputer itu menggunakan sistem KRS. Yang menggunakan sistem KRS adalah mahasiswa, admin, pegawai, universitas, atau tambahannya lagi. Mungkin dosen, hanya itu. Khusus khusus di lingkungan universitas bisa kita bilang ya. Kemudian contohnya lagi ada di sistem tiket online. Tidak semua orang yang menggunakan komputer membuka sistem tiket online. Nah, yang membuka siapa? Yang membuka pasti yang mau membeli tiket. Kan gak mungkin setiap saat semua orang di dunia ini membeli tiket. Tidak kan? Berarti dia yang mau membeli tiket saja yang membuka aplikasi tersebut. Khusus kemudian sistem reservasi di hotel juga sama. Khususnya ada banyak lagi sebenarnya sistem yang khusus ini. Ada beberapa pendekatan dalam perancangan antarmuka. Yang pertama yaitu pendekatan user centered design. Kalau seperti ini berarti pengguna dan perancang bekerja sama dalam membuat rancangan antarmuka. Jadi pengguna menyampaikan ide atau keinginannya untuk membuat aplikasi, kemudian perancang akan menggambarkan keinginan penggunanya tadi. Kemudian perancang akan meminta pendapat dan persetujuan kepada pengguna. Jadi ini alurnya cukup panjang. Biasanya cukup lama proses ini karena semua harus ada interaksi antar pengguna dan perancang. Tapi memang kebanyakan seperti ini. Pengguna dan perancang bekerja sama dalam membuat rancangannya. Sebagian besar di dunia industri memang seperti ini. Tapi ada juga pendekatan yang kedua yaitu user design. Nah, kalau yang tadi user centered design itu kerjasama antara user dengan perancang. Kemudian ada user design yang mendesain adalah pengguna. Biasanya pengguna yang bisa melakukan desain ini adalah yang memiliki keahlian, yang mengerti tentang desain atau rancangan. Nah, jadi makanya tidak semua orang bisa. Kebanyakan orang itu menggunakan user centered design tadi, yaitu kerjasama dengan perancang. Nah, kalau penggunanya bisa, boleh. Tapi kalau dia memang benar-benar paham tentang rancangan. Kalau pendekatannya seperti ini, berarti pengguna yang membuat sendiri rancangannya. Karena dia membuat sendiri sesuai keinginan, tidak perlu berlama-lama berinteraksi dengan yang lain, otomatis implementasinya lebih cepat siap lah. Lebih cepat siap digunakan sistemnya. Tapi ada masalahnya, yaitu memberatkan program atau pemrograman atau programmer. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki keahlian di perancangan antarmuka. Dan programmer juga pasti akan lebih mudah untuk melihat desainnya.
Di dalam membuat sebuah antarmuka, sistem atau aplikasi, ada 7 urutan proses perancangan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu proses user dan define user dan usability. Define user dan usability recruitment. Di sini biasanya kita akan menentukan siapa pengguna sistem kita dan kebutuhan sistem kita. Kita tentukan di sini siapa yang menggunakan sistem dan kebutuhan pengguna sistemnya. Yang kedua, kemudian proses model user test, yaitu membuat abstraksi tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh pengguna. Jadi penggunanya itu nanti di dalam sistem di dalam sistem kerjanya itu ngapain aja. Jadi sudah ditentukan di sini. Kemudian yang ketiga yaitu model user object, yaitu mendesain objek-objek yang digunakan oleh pengguna. Kemudian yang keempat, fine style guides, yaitu menentukan corak antarmuka agar konsisten bagi pengguna tampilannya, supaya menarik itu bagaimana warnanya dan lain-lain. Kemudian desain GUI, yaitu membuat rancangan antarmuka. Yang keenam yaitu kemudian membuat prototype GUI, dan yang ketujuh yang terakhir adalah evaluasi GUI. Oke, itulah 7 proses perancangan antarmuka sistem atau aplikasi. Kita akan bahas proses yang pertama yaitu define user dan usability requirement. Tujuannya adalah mengidentifikasi pengguna sistem. Ya, itulah tugas seorang perancang. Dia harus mengidentifikasi pengguna sistem yang akan kita buat ini untuk siapa? Mahasiswa kah? Orang umum kah? Orang umumnya bagaimana? Yang memiliki kalian seperti apa? Itu semua harus diidentifikasi. Kemudian untuk memahami karakteristik pengguna sistem. Oke, kemudian untuk memahami karakteristik pengguna sistem. Kemudian yang ketiga adalah menentukan disability requirement-nya. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam menentukan define user dan usability requirement. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi batasan dan kebutuhan sistem. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok pengguna sistem beserta perannya. Yang ketiga adalah kelompokan pengguna ke dalam kelasnya. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi kebutuhan usability. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.